Halo Studio Lovers, nyaris di setiap musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia harus terkena banjir. Mulai dari mampetnya drainase, meluapnya sungai, banjir kiriman, hingga gelombang pasang air laut. Nah, karena fenomena yang memilukan itu, langkah yang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam mencegah terjadinya bencana banjir adalah membangun beberapa infrastruktur pencegah banjir. Nah, kira-kira apa saja infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi untuk menangkal banjir? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Terowongan Nanjung. Studio Lovers, Terowongan Nanjung diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Januari 2020 lalu. Terletak di kawasan Hulu Citarum di Curug Jompong. Terowongan ini nih, Studio Lovers, bertujuan untuk memperlancar aliran Sungai Citarum sehingga dapat mengatasi banjir di Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan Bandung Selatan. Dengan diameter 8 meter dan panjang 230 meter, terowongan ini ternyata berhasil mengurangi dampak banjir secara signifikan. Meskipun belum sepenuhnya terbebas dari banjir, tetapi hadirnya terowongan ini mampu membuat banjir yang dulunya merendam wilayah seluas 490 km persegi, kini tersisa menjadi 80 km persegi saja. Wah, sungguh upaya yang patut untuk diapresiasi ya Studio Lovers. Tanggul Laut Raksasa. Studio Lovers, Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall adalah proyek yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir di sekitar pesisir ibu kota Jakarta, berupa dinding penahan sekaligus pemompa air. Nah, kendati posisi tanah di pesisir pantai berada di bawah permukaan laut, nantinya nih akan tetap bisa terhindar dari rendaman banjir akibat air pasang. Proyek ini nih Studio Lovers akan menghabiskan anggaran sebesar 50 triliun rupiah. Pembangunan tanggul ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Secara keseluruhan, per Desember 2022 lalu, panjang tanggul yang belum dibangun yakni 22,5 km. Semoga tidak mangkrak ya Studio Lovers. Pasalnya nih, tanggul ini direncanakan selesai pada tahun 2025 mendatang. Bendungan kering. Studio Lovers, bendungan kering atau dry dam memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan bendungan pada umumnya. Bedanya nih, bendungan kering hanya akan terisi air ketika musim hujan tiba, sedangkan di musim kemarau bendungan akan kering. Nah, Presiden Jokowi telah membangun 2 bendungan kering untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Ada Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang sama-sama berlokasi di Jawa Barat. Keduanya memang memiliki daya tampung yang berbeda, tetapi memiliki desain yang serupa. Nah, Bendungan Ciawi mampu menampung 6,55 juta meter kubik. Sedangkan Bendungan Sukamahi hanya mampu menampung sebesar 1,71 juta meter kubik. Dengan hadirnya 2 bendungan ini Studio Lovers, banjir yang biasanya terjadi di daerah Jakarta dapat lebih terkendali. Wah, mantap lah ya. Bendungan Embai. Studio Lovers, selanjutnya nih ada Bendungan Embai yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2021 lalu dan ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang dengan 2 paket pengerjaan. Paket pertama nih oleh PT Waskita Karya Persero Tbk bersama PT Bumi Indah dan paket kedua oleh PT Brantas Abipraya. Pembangunan Bendungan Embai ini akan menampung 51,74 juta meter kubik dan bertujuan untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat di sekitar. Nah, soal biaya nih Studio Lovers akan menghabiskan dana sebesar 1,915 triliun rupiah. Itu pun masih anggaran rencana, masih bisa membengkak selama pengerjaan berlangsung. Ya, moga-moga tidak ada oknum yang berpikir untuk korupsi ya Studio Lovers. Bendungan Jenelata.
Studio Lovers, proyek bendungan ini terletak di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Pembangunan bendungan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu dan direncanakan nih bakalan beroperasi penuh pada tahun 2023 ini. Proyek bendungan ini dianggap mampu mengurangi dampak banjir yang ada di Kabupaten Goa, Makassar, dan juga Maros. Nah, bendungan ini akan memiliki kapasitas tampung 246 juta meter kubik. Diharapkan nih, potensi banjir akibat luapan sungai Jenelata bisa diminimalisir. Semoga terbukti ampuh ya mengatasi banjir. Bendungan Riam Kiwa. Studio Lovers, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akan dibangun sebuah bendungan pencegah banjir yang dinamakan Bendungan Riam Kiwa. Proyek yang akan menghabiskan dana sekitar 1,7 triliun rupiah ini rencananya nih akan dikerjakan pada tahun 2022 lalu, tetapi terkendala akibat polemik pembebasan lahan dan alih fungsi kawasan hutan. Nah, Bendungan Riam Kiwa ini memiliki desain awal yang berdiri di atas tanah seluas 771,51 hektar. Sekitar 753,85 hektar diantaranya adalah kawasan hutan dan sisanya nih hutan produksi terbatas dan area penggunaan lainnya. Pemerintah masih berpikir mencari solusi yang tepat untuk proyek ini. Yang terpenting nih jangan korbankan kehidupan masyarakat setempat ya, Studio Lovers. Tol Atlantis Semarang Demak. Studio Lovers, proyek jalan tol sejauh 27 km ini masih dalam tahap pengerjaan. Tol yang satu ini nih, Studio Lovers, dianggap memiliki fungsi yang anti-mainstream. Jika pada umumnya jalan tol dibangun untuk memperlancar arus transportasi, Tol Atlantis ini juga memiliki fungsi khusus, yakni dapat mengurangi dampak banjirop yang sering terjadi di kota Semarang. Pasalnya nih, untuk konstruksi tol Semarang-Demak ini terintegrasi dengan tanggul atau laut. Nah, dengan demikian, proyek yang menghabiskan dana 15 triliun rupiah ini akan memperkuat daya tahan wilayah Semarang bagian utara dalam menghadapi banjir rob. Semoga proyek ini segera selesai ya, Studio Lovers, sehingga bisa membantu Semarang bebas dari banjir pasang. Oke deh, Studio Lovers, itulah informasi tentang pembangunan infrastruktur pencegah banjir yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!